Bab 1328. Concorde pernah menjadi satu-satunya pesawat penumpang supersonik di dunia yang benar-benar dioperasikan secara komersial. Bagi banyak anak muda, mereka mungkin belum mengetahui sama sekali tentang pesawat ini, namun harus mereka akui bahwa pesawat ini pernah menorehkan tonggak sejarah yang signifikan dalam sejarah penerbangan sipil. Melihat pola perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia selama beberapa dekade terakhir, kita akan menemukan fenomena yang menarik, yaitu dalam beberapa tahun terakhir masyarakat relatif konservatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa Perang Dingin tahun 1960-an hingga 1980-an merupakan masa keemasan ketika ilmu pengetahuan dan teknologi manusia tumbuh subur dan berkembang pesat. Orang-orang pada masa itu menunjukkan antusiasme dan radikalisme yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era ketika daya komputasi komputer kalah dengan mesin pembelajaran Little Overload, Uni Soviet mengirim astronot ke luar angkasa, dan Amerika Serikat mengirim astronot ke bulan. Pada saat itu juga, masyarakat kehilangan minat terhadap pesawat penerbangan sipil subsonik biasa dan mulai memasuki era supersonik dengan kepala tegak. Pada tahun 1975, pesawat Concorde yang mampu mencapai kecepatan suara 2 kali lipat resmi digunakan. Saat itu, masyarakat sudah menikmati pesawat penumpang supersonik dengan kecepatan 2010 km per jam. Sekarang, butuh waktu hampir 2 jam untuk terbang dari Yanjing ke Jinling, tapi kalau naik Concorde, hanya butuh waktu 25 menit. Sayangnya, meskipun pesawat ini sangat cepat, namun penghematan bahan bakarnya sangat buruk. Oleh karena itu, dengan munculnya krisis ekonomi dan kecelakaan penerbangan yang serius, pesawat ini menarik diri dari panggung penerbangan sipil pada tahun 2003 dan menghilang dari dunia. Saat ini, sebagian besar orang bahkan tidak mengingat keberadaan pesawat ini, namun masih ada beberapa pesawat ini yang terpelihara dengan baik. Apalagi tanpa terkecuali, semuanya telah menjadi mobil eksklusif bagi orang kaya raya. Kakek Ye Chen, Ye Zongquan, punya satu. Concorde-nya dibeli dan menghabiskan banyak uang untuk modifikasi dan pemeliharaan, masih menghabiskan biaya pemeliharaan dasar puluhan juta dolar setiap tahun. Namun, Ye Zongquan menghabiskan begitu banyak uang untuk pesawat ini, tetapi sulit baginya untuk terbang setahun sekali. Namun bagi keluarga papan atas, pesawat jenis ini setara dengan senjata nuklir suatu negara besar, dapat disimpan dan tidak digunakan selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, namun jika terjadi insiden besar maka dapat disimpan, segera digunakan. Itu sebabnya Chen Zekai memunculkan ide ini selama Ye Zongquan bersedia meminjamkan Concorde kepada Ye Chen, tidak masalah mengirim Ye Chen ke Suriah dalam waktu 4,5 jam. Namun Ye Zongquan sangat menghargai pesawat ini, kecuali dirinya sendiri, hampir tidak pernah digunakan oleh siapapun, bahkan anak-anaknya pun tidak sempat menggunakan pesawat ini. Dan Chen Zekai hanyalah juru bicara keluarga Ye di Jinling, dia bahkan tidak bisa menghubungi Ye Zongquan secara langsung, jadi Ye Chen hanya bisa berbicara dengan Ye Zongquan tentang masalah ini. Ye Chen langsung terbangun oleh kata-katanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berseru, "Bagus. Jika ada Concorde, kita bisa menghemat lebih dari separuh waktu." Saat dia mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Saya akan meneleponnya sekarang dan saya akan meminjam pesawat ini apapun yang terjadi." Chen Zekai berkata dengan sedikit cemas, "Tuan, konon kakekmu sangat menyukai pesawat ini." Sejauh ini, dia tidak pernah meminjamkannya atau membiarkan orang lain menggunakannya kecuali dia. Sekarang saya khawatir dia tidak akan menggunakannya, bersedia meminjamkannya kepadamu. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Apapun yang terjadi, ayo kita coba dulu." Setelah mengatakan itu, dia menelepon kakeknya Ye Zongquan. Telepon hanya berdering 2 kali dan langsung dijawab. Ye Zongquan bertanya dengan gembira, "Chener, mengapa kamu ingat menelepon kakek hari ini?" Ye Chen langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda." Ye Zongquan berkata tanpa ragu-ragu, "Oh, kamu dan kakek tidak perlu bersikap sopan. Katakan saja apapun yang kamu mau, selama kakek bisa melakukannya, tidak akan ada ambiguitas." Ye Chen berkata, "Saya punya sesuatu yang mendesak dan saya harus segera pergi ke Lebanon. Saya dengar Anda memiliki Concorde, dan saya ingin meminjamnya." "Pinjam Concorde." Ye Zongquan ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Chener, sebenarnya, jika Anda ingin meminjam jet pribadi,
kakek memiliki jet bisnis Boeing yang sangat mewah, dan internal modifikasi saja menghabiskan banyak uang. Nilainya 100 juta dolar AS. Tidak berlebihan jika menyebutnya istana di langit. Bagaimana kalau saya pinjamkan pesawat itu kepada Anda? Ye Chen berkata dengan tegas, tidak, saya hanya meminjam si Hehe. Ye Zongquan menghela nafas dan berkata, oh, pesawat itu terlalu tua. Itu diproduksi pada tahun 1985. Sejujurnya, itu jauh lebih tua dari Anda. Anda juga tahu bahwa semakin tua sesuatu seperti pesawat terbang, semakin kurang indah jadinya. Keamanan. Ye Chen tidak menyangka Ye Zongquan ada di sini melakukan tai chi bersamanya, jadi dia tidak bisa menahannya, dan berseru, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin meminjamkanku koncorde, tapi setidaknya kamu harus melakukannya, pinjami saya satu yang bisa membuat keempatnya. Dalam 2,5 jam, pesawat akan terbang dari Jinling ke Lebanon. Yah, Ye Zongquan berkata dengan canggung, persyaratan 4,5 jam terlalu tinggi. Bisakah kamu sedikit lebih santai? Ye Chen balik bertanya kepadanya, beri aku kata bahagia jika kamu bisa meminjamnya. Jika tidak, maka aku tidak akan memaksakannya pada orang lain. Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata dengan dingin, namun, saya mungkin harus mempertimbangkan kembali upacara pemujaan leluhur. Selain itu, saya pikir karena meminjam pesawat sangat merepotkan, saya tidak akan repot lagi di masa depan. Itu adalah Ye keluarga. Ketika Ye Zongquan mendengar ini, dia mengertakkan gigi tanpa ragu-ragu dan berkata, oh, Chener, jangan impulsif. Bukankah hanya meminjam pesawat? Kakek akan meminjamkannya padamu. Aku akan membiarkan kru persiapkan sekarang dan terbang langsung ke Jinling. Saya punya 2 awak pesawat bersiaga di bandara dalam 2 shift dan siap lepas landas kapan saja. Apakah Anda puas sekarang? Suara Ye Chen melembut dan dia berkata, dalam hal ini, saya tidak akan mengingkari janjiku mengenai upacara pemujaan leluhur. Ye Zongquan menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, Chener, kamu harus sering pulang berkunjung ketika kamu punya waktu. Pamanmu, aku, pamanmu, dan bibimu semuanya sangat merindukanmu. Ye Chen setuju dengan santai dan berkata, baiklah, setelah upacara pemujaan leluhur, saya akan sering mengunjungimu. Ye Zongquan buru-buru berkata, bagus, bagus. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, Chener, untuk apa kamu pergi ke Lebanon? Apakah kamu memerlukan bantuan kakek? Ye Chen memikirkan masalah yang baru saja dia diskusikan dengan Chen Zekai, dan bertanya, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menjernihkan hubungan dan mengizinkan saya meninggalkan negara itu dari Lebanon dan pergi ke Suriah dengan lancar. Kamu akan pergi ke Suriah? Ye Zongquan bertanya dengan heran, saat ini sedang terjadi perang di sana? Apa yang kamu lakukan di sana? Ye Chen berkata dengan tenang, saya punya beberapa masalah pribadi dan saya harus pergi ke sana. Ye Zongquan berpikir sejenak dan berkata, saya memiliki beberapa koneksi di Lebanon. Biarkan saya membereskan semuanya untuk Anda, dan saya berjanji akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini sebelum Anda tiba di Lebanon. Saya jamin setelah Anda tiba di Lebanon, Anda bisa langsung menuju Suriah. Bersambung.